Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami punya saran dan trik bagi para petani yang apabila tanaman padinya di lahan sawah terserang hama dan penyakit, bisa kami solusikan, berikan solusi. Diantaranya yaitu update kami sebelumnya memakai oli. Syaratnya jangan lupa airnya harus mengalir, begitu ya. Airnya mengalir atau airnya banyak gitu. Dan khusus untuk hama tikus boleh kita tambahkan solusinya. Sebelum kita tambahkan, mari kita lihat, mari kita amati. Tikus itu yang namanya bedengan itu takut. Tikus itu takut dengan yang namanya bedengan atau galengan, begitu ya, tempat pijakan kaki di sawah gitu. Kenapa takut ya? Karena bedengan ataupun galengan itu adalah tempat berpijaknya orang yang mempunyai sawah. Nah, tikus takut sama orang gitu. Atau boleh jadi galengan ataupun bedengan tersebut itu adalah tempat jalannya predator gitu. Tempat jalannya predator tikus. Predatornya siapa? Diantaranya kucing misalnya. Kan terkadang di sawah itu ada kucingnya, apalagi di dekat desa kucingnya apalagi suka cari makan sendiri di sawah gitu ya, dia cari tikus. Makanya galengan ataupun bedengan tersebut itu menjadi jalan jalan predator tersebut untuk mencari mangsa, yaitu tikus, begitu. Nah, setelah kita pikirkan, ternyata hama tikus itu takut dengan galengan, dengan bedengan, begitu ya. Makanya solusinya petakan sawah itu jangan terlalu besar, begitu. Ya setidaknya 5x10 ataupun 7x15 gitulah. 7 meter itu di tengah-tengahnya itu dia terlalu sempit untuk memakan tanaman padi, begitu. Kalau toh lebih dari 5 meter ataupun 7 meter, misalkan 10 meter begitu, itu solusi trik jitu. Dan ini harus dilakukan pada awal tanam gitu. Setelah tanam ataupun sebelum tanam itu kita udah buat bedengan lagi gitu. Walaupun bedengannya itu tidak untuk pijakan kaki gitu, walaupun kecil-kecilan gitu, bisa dilihat sendiri lah. Di sini bedengan terletak kotakan petakan sawah kurang lebih 10 meter gitu. Lah ini terlalu lebar gitu, makanya kita buat bedengan baru, tanpa pijakan kita, bedengan kecil-kecilan, galengan cabang gitu. Kalau galengan utama ini bedengan utama. Nah, kita buat bedengan cabang ataupun bedengan darurat, agar supaya tujuannya memanipulasi terutama hama tikus, agar supaya tikus itu takut dengan namanya bedengan ataupun galengan, begitu. Makanya kita buat galengan ataupun bedengan darurat ataupun galengan bedengan manipulasi.
tanpa kita injak gitu, walaupun kecil-kecilan begitu ya. Tidak kita injak karena kecil, kita cuma memanipulasi gitu, membohongi hama agar supaya dia takut gitu dengan galengan. Ya, karena hama tikus takut dengan bedengan, dekat dengan bedengan, karena bedengan itu jalan predator. Makanya kita buat solusi buat bedengan darurat, buat bedengan galengan manipulasi gitu, agar supaya hama, terutama hama tikus itu takut juga bahwa itu ada juga jalan predatornya gitu, jalan untuk melewati predator. Jadi dia nggak mau, dia mau makan sebelah sana ada bedengan utama, dia mau makan sebelah sini di tengah-tengah juga ada bedengan, padahal itu bedengan manipulasi kecil-kecilan. Akhirnya dia nggak jadi makan di situ deh, kabur, dia pindah tempat gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tambahkan solusinya, kita buat bedengan manipulasi gitu, agar supaya hama terutama tikus itu tidak mendekatinya ataupun menjauhinya. Kalau hanya sekedar sekedar legowo begitu ya. Kalau sekedar legowo bolehlah kita buat legowo agar supaya lebih jembar, padang gitu, terang gitu. Tikus juga nggak mau kalau yang terang-terang. Tapi kalau sudah rapat nanti dia mau, karena sudah rapat gitu, udah nggak padang lagi gitu. Di sini nggak ada bedengan manipulasi, bedengan darurat nggak ada. Ini padi tetangga, itu sudah mulai ambruk-ambruk, tercicipi gitu ya. Itu karena udah mulai rapat, udah mulai petang gitu. Apalagi nanti udah keluar malam ya, dia biasa-biasa aja, itu bukan bahaya begitu. Berbeda kalau kita buat bedengan galengan darurat gitu, dia selama masih ada atau bahkan sampai panen lah bisa dikatakan, itu masih ada aja, karena nggak diinjak. Yang penting jangan diinjak, kan kecil-kecilan, darurat manipulasi gitu. Jadi masih utuh, berbentuk bedengan ataupun galengan darurat gitu, kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa Anda buktikan, bisa Anda praktekkan. Saya sudah membuktikan sendiri ya. Sebelumnya lahan digarap orang lain itu pasti saya memastikan, saya pasti lihat itu lahan sawah yang digarap orang lain itu pasti tengahnya itu berlobang gitu, bahasa Inggrisnya itu kerowak gitu, karena termakan hama tikus itu tadi, karena bedengannya terlalu jarang gitu, petakan kotakan sawahnya itu terlalu besar gitu. Nah terus saya disuruh garap, terus saya buatkan solusi bedengan galengan darurat, bedengan manipulasi. Alhamdulillah sama sekali tidak kerowak, sama sekali tidak berlobang di tengah-tengahnya, masih normal utuh gitu. Alhamdulillah. Bisa Anda buktikan, praktekkan sendiri. Dan galengan bedengan ini saya sarankan dibuat dari awal, jangan menyusul
bisa jadi kalau menyusul si Den Bagus atau hama tikus sudah tahu bahwa ini bukan galengan biasanya, bukan galengan utama gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah dimanapun berada.